Sudah wafat baru Al-Qamat Darir menikahi putrinya Imam Asy-Syatibi. Orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid lagi. Ya, ada ingat sama muridnya? Al-Qamat Darir? Ya nggak disuruh pulang, nggak pulang, di sini aja ya. Al-Qamat Darir punya murid namanya Muhammad As-So'il. Orang Mesir mazhab Syafi'i. Kemudian punya murid Abdurrahman Al-Baghdadi, orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid Imam Ibnul Jazari, baru Syam satu. Selain tadi itu ya, Imam Ar-Raqqah dan tadi itu, orang Syam mazhab Syafi'i. Punya muridnya adalah siapa? Ahmad Al-Umyuti, orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid Muhammad As-Samadisi, orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid Ibnu Syihadah, Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, orang Mesir mazhab Hanafi. Punya murid Ibnu Syihadah Al-Yamani, orang Mesir mazhab Hanafi. Punya murid Muhammad Al-Baqari, orang Mesir juga tadi mazhab Syafi'i. Punya murid Imam Ahmad Al-Baqari, orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid Abdurrahman Al-Ujhuri, orang Mesir mazhab Syafi'i. Punya murid Ibrahim Al-Abidi, orang Mesir mazhab Maliki. Nah, baru sekarang kilang Maliki sekarang. Punya murid Ali Al-Hadidi Al-Azhari, salah satu rawi yang tidak ada biografinya. Nggak cuma beliau, banyak. Imam Syatibi juga punya murid, nanti saya berikan ininya, punya murid juga Al-Baji namanya, yang tidak memiliki biografi. Siapa itu Al-Baji? Al-Baji adalah murid Imam Syatibi yang secara tekstual sanad tertulis, itulah sanad tertua hari ini. Jadi sebelumnya, sanad itu haram syafawi. Ajaztukum, qabilna. Ya, secara empiris yang dicari, sanad tertulis paling tua yang mana ini? Ya, yang akan ditulis oleh Syekh Eka itu kan, bisa dikirim itu kan. Mana yang tertua? Yang tertua adalah sanad Imam Syatibi kepada muridnya Al-Baji. Ingat, bukan Beji. Beji Depok, gitu ya. Bisa jadi adalah Al-Baji. Ya, Al-Baji siapa? Tidak ada profil siapa beliau. Yang penting itulah sanad tertua yang ditemukan. Bisa jadi ada lebih tua lagi, tapi belum ditemukan hari ini. Sanad tertua yang ada tulisannya, tertulis. Biasanya Syafawi. Jadi jangan kok Syafawi doang loh. Ini sanad yang paling inti nih, Syafawi gitu ya. Nah, tahrir tulisan ini untuk itminal qalb gitu ya. Makin menangkan jiwa. Oke, Ibrahim Al-Aibidi, kemudian tadi Ali Al-Hadidi Al-Azhari. Tadi disebutkan mazhab Maliki. Ya, walaupun secara biografi nggak ditemukan, tapi hal ini diutarakan oleh muridnya yang thiqah, yaitu Abdullah Ibnu Abdul Azim Ad-Dusuki Al-Maliki. Orang Mesir mazhab Maliki, sudah mulai Maliki sekarang. Punya murid Syekh Al-Fadhili Ali Abu Lailah, Mesir Maliki. Punya murid banyak yang masih hidup hari ini, tinggal 2. Yang eksis ya, ada lagi sebenarnya tapi nggak ngajar. Yang masih ngajar Syekh Yunus Ghalban dan Syekh Misbah Widan, dua-duanya dari Dusuk Mesir dan bermazhab Maliki. Nah, jadi lihat dari sanad-sanad tadi mayoritas dilewati oleh ulama Mesir, sehingga benarlah istilah apa? Unzilal Quran fil Hijaz. Quran diturunkan di Hijaz, Madinah, Makkah, Madinah, Maki, Madani. Ya, dengan segala Madinah, Makkah apakah di kota itu ataukah sebelum setelah hijrah, intinya Hijaz. Wa quri'a fi Misr, dan dibacakan di Mas. Billah alaik maulana. Maka yang ngaji di rumah ada banyak yang nanya, yang baca Ibnu Amir, Ustadz, bagaimana hari ini menyikapi bacaan antara Syam dengan Mesir? Saya katakan, bacaan Syam itu ujung-ujungnya Mesir juga. Syekh Aiman Suwed yang paling fenomenal hari ini punya 6 guru, 3-nya Mesir, 3-nya Syam. Kita ngomong yang Mesir, yang Syam sekarang, nggak usah ngomong yang Mesir. Yang Syam yang paling tinggi sanadnya adalah Abdul Aziz Uyun Sud. Abdul Aziz saja. Saya bilang Abdul Aziz bin Baz, saya bilang yang lain Abdul Aziz Az-Zayat, sekarang tambah lagi Abdul Aziz Uyun Sud. 3 nama terbaik kan teman Syekh yang surgawi. Syekh Abdul Aziz Uyun Sud Syam. Punya guru Syekh Al-Hulwani Syam. Punya guru Al-Hulwani lagi Syam. Punya guru Ahmad Al-Marzuki sudah Mesir. Punya guru lagi Ibrahim Al-Abidi, tadi sudah Mesir naik ke atas sampai Ibnul Jazari. Semuanya memiliki kelebihan insyaallah taala, yang penting ikhlas lillahi ta'ala ya. Baik, itu tadi sanad ya, dari Rasulullah SAW turun dari As-Susi sampai kita hari ini. Nah, maka sekarang kita akan masuk materi. Tapi saya ingin memberikan testimoni dulu ini materi ini. Saya sudah berapa kali ngisi materi, tapi ideologi saya, ataupun konsep saya terjebak oleh tulisan oleh siapa? Tulisan Syekh Ibrahim Taufik Ibrahim Domroh.
Ya beliau pakar, tapi beliau menulis sesuai dengan gaya beliau. Selama ini saya mengajar di sini, sudah 2-3 bahkan di tempat lain, saya selalu mengikuti arahan beliau. Kenapa? Bukunya buku beliau. Baru pas buat susi saya mikir, saya sebenarnya punya gaya tersendiri nih. Akhirnya saya tulis buku ini, walaupun belum jadi karena baru nulis jam 10 tadi. Ya karena habis ngajar PTB kemudian dan lain-lain, pas mau tidur itu malam gitu kan, tiba-tiba jam 10-an dah saya ngetik dah insyaallah taala gitu ya. Jam 10 baru jadi 10 halaman ya. Nanti juga kembali ke Syekh Ibrahim Domroh karena masing-masing punya gaya tulisan berbeda-beda gitu ya. Jadi selama ini saya sering mengikuti gaya beliau. Sedangkan gaya yang saya biasa gunakan adalah gaya matan Syatibi per bab. Dan sekarang karena riwayat As-Susi, kita akan mulai dari cara yang berbeda. Itu apa? Dengan identitas As-Susi akan idghamnya, ya, maka kita akan mulai bukan dari bab basmalah, tapi dari bab idgham. Masya Allah. Maka usul kaidah yang terulang-ulang saya kategorikan 4. Pertama idgham, baik kabir atau shaghir. Yang kedua pembahasan hamzah. Ya, yang ketiga imalah dan taklil. Keempat dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi apa pertama? Idgham, hamzah, imalah, dan taklil dan lain-lain. Nah, gitu ya. Di buku karena nggak sempat baru 10 halaman semuanya idgham. Hanya 10 halaman. Tenang gitu ya. Oh, 10 halaman. Hanya 10 halaman insyaallah taala. Pembahasan mengenai idgham. Gitu ya. Silakan mau diskusi lagi, tafadhalu. Nanti yang sudah nggak cukup waktunya, baru nanti kita gunakan karangan Syekh Taufik Ibrahim Domroh, hafizahullah ta'ala. Gimana pun juga beliau luar biasa. Karena sebelum Syekh Taufik Ibrahim Domroh, sudah banyak buku-buku qiraat yang satuan ifrad. Tapi jarang yang sampai selesai 10-14 qiraat. Dengan ketekunan beliaulah yang akhirnya bisa menyelesaikan 14 qiraat tulisan per ifrad. Jadi luar biasa. Namun di balik keluar biasaan beliau, saya tidak bisa mengikuti gaya beliau gitu ya. Karena saya punya gaya tersendiri gitu ya, insyaallah. Masing-masing ada demikian, akan memiliki chips yang berbeda-beda gitu ya. Nggak mesti sama gitu kan, insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin dari kalangan ustadzat yang mau ditanya jawab, boleh silakan. Nah, atau mau diskusi gitu ya. Walaupun ruangan kita beda, bisa di pertanyaan atau apapun itu dilayangkan ke Ustadz Eka Ahmad, nanti kita diskusikan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Gimana? Saya kurang tahu. Coba antum lihat ya. Apakah bunyi atau tidak? Nah, bismillah. Oh iya, tadi. Jadi dari tadi lu lip sync ini. Bukan benar. Enggak lip sync. Oh, suaranya enggak ada ya. Masya Allah. Tapi akhwat sampai ya, kalangan ustaz ya. Kalangan muslimah sampai ya, insyaallah. Soalnya udah beras ya. Apa? Terbaik kan Mas. Siap insyaallah taala. Kita akan mulai bab idgham, tapi jangan dibuka bukunya. Jangan dibuka bukunya, dibuka nanti ya, pas murojaah saja ya. Kita akan mulai pembahasan idgham shaghir dulu. Tapi sebelum mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai idgham kabir. Sebelum idgham kabir, kita sampaikan apa itu usul. Usul al-qawaid al-kulliyah al-muttaridah atau kemudian al-qawaid al-kulliyah, kaidah general. Jadi semacam ilmu tajwidnya qiraat. Nah, di dalam matan Syatibiyah usul dimulai dari bait 95 sampai 444. Jadi 95 sampai 444 itu usul atau tajwidnya versi qiraat. Baru 459 sampai menjelang hatam itu qiraat full. Pas mau hatam ada bab makharijul huruf dan epilog gitu ya, pas mau hatam gitu ya. Kita mulai idgham. Idgham ada dua, shaghir dan kabir. Sekarang kita mulai dulu idgham shaghir riwayat Hafs. Kita komparasikan sedikit. Kapan idgham shaghir riwayat Hafs dalam mutajanisan? Mutajanisan 7. Ya, langsung. Batasa dal zal to. Ulang yuk. Batasa dal zal to. Ba ketemu mim, ta ketemu dal dan to. Ya, kemudian dal ketemu ta. Ulang, sa dulu. Sa ketemu dal. Kemudian apa lagi? Dal ketemu to. Ta ketemu to, dal ketemu to. Kemudian zal ketemu lo, kemudian to
Bertemu ta. Dah, cepat ini ya. Bagi yang tertinggal ada video yang insyaallah ya. Terbaik pokoknya semua insyaallah taala. Kemudian idgham mutaqariban. Untuk riwayat Hafs, mutaqariban shaghir. Ada berapa? Ada 4 secara global. Pertama apa? Qaf bertemu kaf. Yang kedua? Lam bertemu ro. Ketiga? Nun sakinah dengan lam yarwi. Lam yarwi boleh. Yang keempat? Lam syamsiah dengan Lam syamsiah dengan mudgham fihnya selain lam. Lam syamsiah dengan mudgham fihnya selain. Kenapa selain lam? Karena kalau ketemu lam namanya mutamathilan. Bismillah. Sudah syakal? Silakan saya. Oh, terbaik. Coba dengan tangan dingin antum semoga aktif. Lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke bacaan Ad-Duri. Maaf, As-Susi. Ya. Dan ini mukadimah saja. Seluruh materi idgham shaghir Susi sama dengan Duri, kecuali yang terakhir. Nah, ingat ya. Seluruh materi yang kita sampaikan ini untuk idgham shaghir Susi sama dengan Duri, kecuali pembahasan terakhir. Nah, jadi apa yang kita sampaikan sekarang sama dengan Duri. Baik, natawakal 'ala Allah. Di buku ada nih ya. Sekarang kita main hafalan dulu nih. Kan terbaik semuanya ya. OTW Imam Syafi'i semua kan. Imam Ibnu Jazari terbaik semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masyayikh. Dalam pembahasan idgham untuk ilmu qiraat ada bab khusus pembahasan ya, ini nanti sebelum global tak ketemu to dan lain sebagainya. Ada kosakata khusus yang memang dibedah. Kedua qad, ketiga tak taknis, keempat hal dan bal. Hal dan bal. Bal hal yang apa? Bal hal. Oke. Qad, tak taknis, hal dan bal. Mereka ini akan menjadi mudgham. Akan menjadi apa? Mudgham. Tenang, nggak perlu ditulis, di buku sudah ada. Yang saya minta adalah fokus di sini, semoga bisa hafal langsung ya. Jadi pulang udah nggak usah buka buku gitu ya, langsung aja kelas book ya, terbaik ya. Kapan diidghamkan untuk Susi? Oke, sekarang sebelum lanjut, saya berikan dulu hukum idgham untuk semua qiraat. Mau Hafs, mau Syu'bah, mau Hamzah, akan idgham untuk semua qiraat ketika bertemu zal dan dha. Kalau ini di buku nggak ada kayaknya, memang harus hafal nih ini ya. Diidghamkan untuk semua qiraat ketika kapan? Bertemu zal dan dha. Sekali lagi, kapan diidghamkan? Bertemu zal dan dha untuk semua qiraat, mau baca Warsh dan lain sebagainya. Oke, ini lagi sekarang. Qad diidghamkan untuk semua qiraat kalau bertemu dal dan ta. Jadi intinya kita akan membahas non ini, di luar ini nanti ya. Ta ta'nits akan diidghamkan ketika bertemu ta, dal, to semakhraj. Kalau ta mutamathilan, dal dan to mutajanisan juga sama, mutamathilan, mutajanisan, mutamathilan, mutajanisan. Intinya ini semua qiraat tidak ada khilaf. Yang terakhir hal bal, tambah satu lagi, kul, sepaket. Dia pasti idgham kalau ketemu lam dan ro. Ya, sebenarnya dibahas hal bal doang, tapi di matan Syatibiyah untuk idghamnya disertakan kul. Jadi 3 kata ini pasti idgham kalau ketemu lam dan ro. Silakan 2 menit dihafalkan dua-dua nanti. Ya, hafalkan dulu. Foto boleh, ya. Nah, tulis jangan dulu, langsung hafal. Silakan 2 menit. Saya husnudzon belum 2 menit sudah hafal semua. Silakan dua-dua. Dari pangkunya aja ya, nggak usah jauh-jauh. Ke belakangnya, ke samping atau belakangnya dua-dua. Tanya jawab ya, silakan. Ini ketemu ini gitu ya, silakan. Kanan kiri, dua-dua. Ya. Pasangan. Istilahnya dua-dua. Depan belakang, kanan kiri. Kalau nggak ada 2, bertiga berarti. Silakan. Silakan ke depan belakang, kanan kiri, tafadhol dulu. Dua-dua aja. Bertiga nih. Masya Allah, silakan.
Penghapus sudah penghapus. Penghapus. Ustadz yang belakang sudah samping yang ini boleh dua-dua. Duduk ke tempatnya aja ya, duduk tempatnya aja. Geser dikit nggak masalah. Yang kalangan muslimah, ustadzah pun silakan dua-dua. Oke, nanti ada waktunya nulis kalau misalnya mau kan. Nah, terbaik insyaallah taala. Karena sekarang masih close book dulu. Oke, siap, terbaik ya teman. Sudah? Belum, ada yang belum, silakan. Jangan open book, close book, hafalan. Close mobile also. Ya tutup HP juga. Enggak cuma buku. Buku tutup HP juga. Terbaik semuanya. Ya, biar detailnya. Bobit, ini kamu bobit kan? Itkon. Matiin, Allah. Surgawi ini. Nah, gimana sih? Ngajalin enggak sih? Ini majalahnya enggak Cilegon, surgawi namanya. Biasa. Bekasi, terbaik. Jauh, jalan jogging berapa kilo sih? Bekasi ini jogging surgawi. Oke, kita anggap sudah, gitu ya. Kita anggap sudah. Sekarang untuk idgham ke bacaan as-susi. Kapan diidghamkan? Bertemu 6 huruf. Gampangnya 3 huruf shafir. Oke, 3 huruf shafir. Ta, dal, dan jim. Nah, kan maksudnya ta, dal, to nggak masuk. Ta, dal, jim. Kalau mau tulis di buku sudah ada, nggak usah tulis di buku ada. Tenang aja. Yang terbaik. Jadi langsung fokus aja, langsung fokus. Main hafal nih, main hafal. Apa? Ditulis sopir. Buka dulu coba. Buka, silakan buka. Buka dulu halaman pertama. Lihat dulu. Ya, yang nggak ada contohnya, karena nggak sempat nulisnya ya. Nah, ada kan? Udah siap, udah tutup lagi ya. Terbaik kata ya. Yuk, pertama apa? 3 huruf shafir. Kenapa saya minta tutup? Karena kalau buka pada sibuk ngapa sampai akhir nggak dengerin kita. Nyambung nggak? Jadi kita dengarkan materi dulu, kita mainkan narasinya, nah biar ngafalnya bareng gitu ya. Ya, apa pertama? 3 huruf shafir, ta dan dal, kemudian jim. Ya, ta dal semakhraj, nggak pakai dan. Ta dal dan jim. Ya, 3 huruf shafir, ta dal, jim. Oke. Contohnya apa? Banyak. Contohnya ketemu dal apa? Iddakhalu. Jadi apa? Iddakhalu. Gitu ya. Ketemu ta, tasawwarul mihrab. Jadi apa? Tasawwarul mihrab. Saya kalau minta berikan contoh akan lama ngafalnya. Mendingan ingat ketemu apa? 3 huruf shafir. Ya, tutup dulu Syekh Umar, tutup dulu Syekh. Terbaik teman-teman. Ya, ini dia. Sudah hafal semua? Sudah diulang dari yang pertama tadi. Yang pasti apa saja, kemudian di sini apa. Jadi setiap ngafal bukan yang baru, dari awal diulang. Ya, silakan. Dua-dua langsung, dua-dua. 3-3, yang ustazah pun demikian. 2-2, 3-3. Dari awal. Ini dulu boleh, yang awal dulu boleh. Yang penting semuanya. Dari awal dulu boleh, tuh dari sini dulu boleh. Yang penting semuanya. Masya Allah, Ustaz Abdul Khairur Rahman, terbaik ini. Terbaik ya Syekh. Ahlan wa sahlan Ustaz Khairul. Ya, ini silakan bisa mengikuti ya. Ustaz Khairul nih ya. Ustaz Khairul kan? Ya, dari wajahnya kelihatan terbaik ya. Siap. Ada yang mau tanyakan dulu sejauh ini? Nanti kalau contoh bisa dikulik sambil tilawah. Yang penting bertemu 6 huruf. 3 pertama apa? Kemudian
Ta terakhir jim. Ahlan masalan Ustaz. Masya terbaik nih Ustaz Apud. Terbaik nih.